Sore hari ini kita mungkin akan bahas yang mungkin jarang sekali, karena memang satu, burung ini di Indonesia ini jenisnya sudah sangat langka sekali. Nah, yang kedua memang terus terang kita kan semuanya ini sertifikat legal. Wah, yang paling penting itu. Yang paling penting itu, dan untuk burung lokal ini, jenis kakak tua apa ini, kita memang terus terang untuk mencari burungnya yang dalam tanda petik yang bersertifikat legal ya. Kalau yang ilegal kita nggak mau bahas itu, yang tanpa surat kita nggak mau bahas itu. Tapi yang legal ini memang barangnya sangat langka sekali. Agak susah. Susah nih, tanya Mas Roy yang memang saya percaya untuk mengatur di Blessbird ini. Nah ini biar teman-teman kenal juga, ini namanya Mr. Roy Pekseng nih. Nah, halo. Ini Mr. Kakak Tua. Nah, kakak tua yang di Bless ini beliau inilah yang melatih gitu ya. Nah sebetulnya jenisnya kakak tua ada macam-macam. Ini contoh ada BRS. Ya, ada jambul kuning medium, itu ada Triton, ada Galerita, ada Molukan, ada Alba, dan ada apa ini? Langsung aja kita shoot. Topnya. Goliat kakak tua raja ya Mas ya. Jenis yang paling besar. Jenis saja. Nama itu apa ya Mas Roy? Nama latinnya. Ingat nggak kalau? Nama latin ini. Nama latinnya apa nih? Sulit nih kita. Apa nih? Proboscis aterimus. Ya. Inggris. Bahasa apa istilahnya latinnya. Nah, ini unik sekali teman-teman, dan untuk di jenis kakak tua lokal Indonesia, kita sedikit sekalian edukasi ya, mungkin Mas Roy nanti kalau ada tambahan menambahkan. Jenis Goliat kakak tua Raja Hitam ini adalah yang paling gede. Di antara semua kakak tua yang ada di Indonesia. Ya, nah ini teman-teman kadang kalau memang saya pun dulu ya, waktu pertama kali ngelihat burung ini, kita udah beberapa kali juga ada customer yang ambil kita tentunya yang sertifikat legal. Saya kadang lihat mukanya ini serem sekali nih. Serem. Nah, tapi baik hati tuh. Ya, dia punya apa ya? Jambul ini unik sekali, beda dengan kakak tua yang lainnya jambulnya ini. Jadi lebih tipis-tipis tapi bentuknya seperti ini, sikat dan selalu berdiri. Gitu ya, dan dia punya pipi ini merah. Ya, ini masih muda, usia berapa ya, Mas ya? 1 tahunan. Untuk burung paruh bengkok itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih muda. Karena kenapa? Umurnya sampai puluhan tahun seperti itu. Asal perawatan. Yes, dan yang lain-lain. Dan ini makan sama kayak kakak tua biasa. Sama, tapi dia utamanya ini biji ketapang. Biji ketapang yang dia paling suka. Kacang tanah ya. Nah, memang ini paling eksotis nih si Norma. Kalau mungkin teman-teman atau Bless People punya ini satu di rumah, tentu saja yang legal sertifikat ya. Wah, itu kayak ibaratnya kalau kita punya mobil itu udah yang levelnya Ferrari, Lamborghini. Ya, lu kan beneran ini kalau di luar negeri harganya. Iya, bisa lebih mahal dari Yacin loh. Di luar negeri ya. Yacin di kita kan sekarang antara 500 sampai 700 juta tergantung spek ya. Ya kan? Yang standar lah. Yang standar ya. Nah, ini kalau di luar negeri bisa di atas itu loh harganya. Bisa sampai 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat dari, oh iya lebih lah. Ini kalau ya saya ngomong apa adanya aja, ini harga 75 juta, serti resmi, no skill. Burung mulus semua, jumbo gede dan jinak total. Nah kebetulan ini Pak siapa? Nasir. Pak Nasir Medan, terima kasih yang sudah meminang dan memutuskan akan mengadopsi si Raja ini. Namanya kita kasih nama Raja. Ya, bahkan ada satu lagi perjalanan. Lagi perjalanan ke sini, lagi perjalanan apa namanya? Intinya ada 2 ekor lah nantinya. Nah, dia ada 2 ekor. Ya, ambil 2 ekor. Nah, rencananya memang supaya nanti di sana di Medan ada temennya nih rajanya ini. Nah, sebetulnya ada beberapa burung, tapi kita akan fokus bahas kali ini kakak tua raja ini. Nah, yang pertama kita akan bandingkan dulu size. Oke, size dari ini. Nah, lihat nih, ini saya bawa medium. Ini Flora, ini punya saya pribadi. Dan Flora ini boleh dicek ke Mas Roy, salah satu medium yang bodinya gede. Medium lain lebih kecil, banyak ya. Lihat nih perbandingannya, bisa hampir 3 kali loh.
Ya kan, kita bahas mengenai ukuran dulu kelebihannya burung ini. Dan ini usianya lebih muda dari Flora. Kemungkinan besar masih bisa Masih bisa gede lagi, gitu. Flora ini usia udah 1,5 tahun, mau tahun kedua. Si ini baru tahun pertama, si Raja ini. Tuh, ya. Jadi dari size ini, burung ini sudah punya kelebihan, dia ukurannya jumbo. Ya, sama Mako BNG itu, coba dilihat tuh. Ada nggak? Ada perbandingannya sama Mako BNG, ya, sama Alfa Omega, masih besaran ini. Padahal Alfa Omega usianya juga udah hampir 2 tahun. Ya, tuh. Terus satu perbandingan lagi kita shoot. Nih, Triton Galerita, si gendut kebetulan udah diambil Pak Nasir juga. Ini kakak tua kita paling jumbo ini. Talking yang paling pinter, yang kalau di TikTok sempat viral tuh, yang talkingnya rame banget gitu kan. Nah, itu juga mungkin paling 3/4-nya itu masih gedean itu. Ya kan? Nah, jadi salah satu kelebihannya yang pertama burung ini adalah size-nya ya. Size-nya itu yang pertama. Yuk kita bahas yang selanjutnya. Kedua adalah bentuk paruh. Yes. Bentuk paruh ini unik sekali. Kakak tua Raja ini kalau normal mungkin nanti kasih contoh burung-burung kakak tua yang lain. Dia punya paruh ini yang atas itu gede sekali. Tuh, lihat tuh. Lebih gede, lebih panjang. Dan memang serem sih, seperti kayak pisau belati. Nah, itulah kelebihan dia kenapa buka biji ketapang ini buat si burung ini gampang. Coba cariin satu Mas Roy. Biji ketapang biar dia makan, Mas. Nah, ini ada nih. Nah, kalau makau pun ya, apalagi makau yang kecil-kecil, itu kalau buka biji ketapang ini sulit. Ya, ini mungkin masih agak malu dia karena di syuting ya si Raja ini. Nah, kita biarin aja, dia nanti akan makan sendiri. Nah, itu dia kalau mecah ketapang ini cepet banget nih ya. Coba ya kita lihat sama-sama ya. Tak. Padahal ini keras loh teman-teman. Tuh. Udah kebuka. Ini Flora, kalau Hera, Moluccan ataupun Flora medium, kalau buka biji ketapang seperti itu sulit, lama. Cepet tuh, cuma hitungan detik tuh. Kalau dari segi karakter kok? Karakter sebetulnya kembali lagi setiap burung itu punya karakter masing-masing. Tidak bisa mandang jenis burungnya normal. Contohnya begini, ada kakak tua Raja yang galak, ada yang jinak total. Contohnya seperti Raja ini jinak total. Tapi ada juga medium jambul kuning yang galak, ada juga yang jinak total. Jadi nggak tergantung sama jenis burungnya. Oke, memang itu karakter ya. Kalau ini kan warnanya hitam merah. Ya. Agresif. Oh enggak. Nah, tapi kalau untuk skill free fly memang ada kriteria-kriterianya. Contohnya kalau Raja hitam ini untuk free fly nggak cocok. Dia keberatan badan segala macam. Jujur otaknya pun katanya juga nggak sepinter. Contoh ini medium nih, yang di pundaknya Mas Roy itu PRS tuh. Nah, itu untuk free fly untuk urban keren. Nah, berdua ini sudah free fly, sudah urban. Nah, makanya kan saya sering ngomong dengan customer, memang kakak tua Raja ini bukan burung untuk free fly gitu loh. Untuk kepet, eksotik, untuk kita nanti piara di rumah, mau di aviari ataupun di dalam rumah ataupun di dalam aviari kecil. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tadi pertama bodinya istimewa gede, kedua bentuk paruhnya. Nah, yang ketiga nih kita bahas kelebihan burung ini. Dia punya pipi yang unik, yang berbeda dengan kakak tua pada umumnya. Lihat nih, pipinya di zoom, Norma. Ya, itu seperti apa, kulit ya Mas itu ya mungkin ya. Kulit ya. Dan itu saya dulu juga berpikir bisa merah banget, kadang bisa pink. Ini pas agak ngepink. Biasanya kalau pagi-pagi habis dimandiin itu merah, merona. Merah banget. Ya. Apa mungkin dari segi emosinya dia Bisa. Kayak saya juga pernah nemuin Alfa Omega ini kalau pas moodnya jelek pipinya memerah. Ya, kayak ngambek gitu. Nah, mungkin ya nggak tahu ya, tapi kan memang terus terang saya kurang mempelajari karena saya memang belum pernah merawat pribadi, hanya beberapa customer yang sempat ambil ke kita. Cuman Roy pun pernah bilang bahwa memang pipi merah ini kadang bisa berubah-berubah. Gitu ya. Jadi itu salah satu keunikannya. Yang ketiga adalah pipinya. Nah, yang keempat adalah bentuk jambulnya. Ya, jambulnya ini kalau Norma shoot ya, dia punya bulu jambul ini lebih kecil-kecil dibanding ini, contoh Flora ya. Dia lebih banyak. Nah, dan dia posisinya ini selalu berdiri terus. Kalau ya kakak tua yang lain dia kadang bisa menutup, bisa buka, bisa fluffy. Kalau dia begini terus nih posisinya. Gitu. Dan ini asli ya, nggak di wax atau nggak dikasih apa supaya pomade supaya nggak berdiri. Enggak, memang bawaannya seperti itu, teman-teman. Jadi dia salah satu keunikannya itu di di jambulnya itu. Nah, yang terakhir yang kelima ya berarti ya, tadi pertama bodinya, kedua bentuk paruhnya, ketiga pipinya, keempat jambulnya, yang kelima dia punya warna ini kalau teman-teman perhatikan. Hitamnya ini eksotik, hitamnya agak metalik. Bukan hitam yang hitam gelap atau glossy gitu, enggak, dia agak ke metalik silver.
Seperti itu. Nah, saya jamin intinya kalau teman-teman punya satu kakak tua raja seperti ini, saya jamin keren. Ini ya, kalau saya yakin ya, misalkan kita di satu rumah punya beberapa burung ya, pasti akan terfokusnya ke sini. Dan Iya. yang enaknya burung ini nggak berisik. Nggak berisik. berisik. Ya. Ya, tapi mungkin salah satunya itu karena karakter juga, Mas. Bisa enggak, juga, mungkin ada juga karakter yang rajanya yang berisik ada juga. Jadi itu ciri khasnya dia itu kayak siul. Ya, Siul. sukanya siul. Ciri khasnya siul. Tuh. Ya, ini saya juga baru merhatiin dia punya lidah ini lucu ya, Mas. Belakangnya merah, ujungnya hitam. Nah, kalau kakak tua yang lain hitam semua tuh full. Hitam semua full. Ini kan kayak itu. Itu bisa talking nggak sih tuh? Bisa, tapi sekali lagi memang talking itu adalah bakat bawaan dari burungnya juga. Terkadang ada yang sudah sampai tua dia tetap nggak bisa talking, ada juga yang masih baby muda udah mulai talking. Jadi kalau itu memang kita nggak bisa latih atau nggak ada sih, kalau saya pernah pelajari di beberapa YouTube sama teman-teman saya ngomong ada yang bisa ngelatih atau ibaratnya untuk memapankan lah. Tapi memang terus terang kita fokusnya nggak ke sana gitu. Kita fokusnya yang penting burungnya kualitasnya bagus, karakternya jinak, mulus, ini sayap, ekor dan lain-lain mulus semua, gede. Burungnya harus yang bergizi. Sebelum ini kita pernah ditawarin tapi burungnya kecil kayak agak lemes, itu saya nggak mau. Meskipun lebih murah. Karena saya memikirkan nanti customer yang beli. Ya, yang satu yang raja biasa ya. Yang satu raja biasa, nah ini yang Goliath memang yang lebih mahal, lebih tinggi. Nah itu teman-teman ya, jadi mungkin kali ini sekalian kita review dan edukasi. Salah satu kakak tua yang paling eksotis di Indonesia, yaitu kakak tua raja. Nah nanti berikutnya ada burung-burung apa lagi kita akan bahas dan akan review juga gitu. Yang pasti terus ikutin channel kami bersama Roy dan Blessbird. Nanti teman-teman yang berminat bisa hubungin kontak dari tim Blessbird di bawah ini ya. Mr. Roy, Mr. Nandito ataupun tim Bless Channel. Kepengen burung seperti apa kita pasti akan kasih yang terbaik. Ya, seperti itu. Terima kasih kok Ya. ilmu hari ini ya kok ya. Sama-sama dan semoga Bless People dan parrot lover dimanapun sehat selalu, sejahtera selalu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan dukung terus video kami.